Nah gini nakama, tahun 2025 itu memang menjadi tahun penuh kejutan ya untuk kisah tuh Blue Vortex. Ketegangan semakin meningkat lagi, banyak rahasia yang akan diungkapkan tuh. Di balik pertempuran yang semakin sengit, kisah tentang cinta, pengorbanan, takdir akan mengarah pada titik puncak yang tak terduga. Lu bayangkan aja sob, jika karakter selama ini terjebak dalam segel pohon akhirnya bisa aja dibebaskan kan? Apa yang akan terjadi pada hubungan antara Konohamaru dan Matsuri pula? Apakah Boruto benar-benar akan menghadapi takdir kematiannya, atau ada cara untuk mengubahnya di sana? Yang paling menarik nakama, apakah Momoshiki dan Shibai akan memainkan peranan besar dalam pertempuran mendatang? Semua ini akan terjawab dalam perjalanan yang penuh aksi di kisah terbarunya ini. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, kita mau ngingetin juga ya nakama, sekarang ini tuh YouTube udah ada fitur produk-produk unik lainnya loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli teman-teman. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepang lah atau yang viral di marketplace, semuanya sekarang ada di YouTube. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat lagi tuh bikin kontennya. Jadi jangan lupa untuk dicek dan dicek aja jika kalian ngerasa tertarik di sana. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Jadi tuh gini, tahun 2025 ini sepertinya akan jadi tahun yang sangat menarik untuk para fans sendiri manga Boruto tuh. Banyak hal besar yang akan terjadi dan kita rasa itu bisa merasakan kalau cerita ini bakalan penuh dengan aksi-aksi ketegangan seru. Setelah beberapa bulan belakangan ini lebih fokus pada detail-detail kecil ya, rasanya tahun depan bakalan lebih fokus pada pertarungan besar dan pengungkapan misteri yang selama ini terpendam kan. Pertama-tama kita punya feeling bahwa kita bakalan segera melihat seseorang yang terjebak dalam segel pohon itu dibebaskan. Di bab terakhirnya kita akhirnya diberitahu bagaimana cara agar orang itu bisa keluar dari sana. Rasa ini bakalan jadi hal besar di tahun 2025. Mungkin akan ada beberapa kejutan yang menyertai peristiwa tersebut, apalagi jika melibatkan karakter seperti Matsuri yang jadi bagian dari segel tersebut kan. Kita rasa Matsuri nggak bakalan hilang begitu saja, dan ini ada hubungan yang cukup menarik antara dia dan juga Konohamaru kan, terutama setelah kita mengetahui kalau Shinju bisa merasakan perasaan seperti halnya cinta. Ini mengubah keadaan nakama, karena meskipun awalnya Konohamaru cuma fokus untuk menyelesaikan sebuah misi, kita mungkin bakal melihat perasaan baru yang berkembang di antara mereka. Mungkin saja suatu saat nanti Konohamaru nggak bisa ngabisin Matsuri ketika saatnya itu datang kan. Sebaliknya Matsuri juga bisa jadi protektif terhadap Konohamaru kalau dia dalam bahaya besar. Ada juga potensi besar nanti yang akan terjadi antara pertarungan Matsuri dan juga Hidari. Kalau mereka berdua benar-benar berhadapan, Konohamaru pernah mengatakan bahwa mereka juga mencari Boruto karena dia dianggap sebagai pengkhianat kan. Kita bahkan bisa jadi melihat pertarungan antara mereka saat Matsuri ngecoba melindungi Konohamaru dari Hidari kan. Ya bisa aja seperti itu. Kalau soal bug, kemungkinan besar klon dari bug itu akan bertarung dengan Daemon. Ini bakalan jadi momen besar yang bisa mengungkapkan apakah klon bug itu kebal terhadap kemampuan refleksi Daemon, itu hanya efek dari kekuatan Eida atau yang lain sebagainya. Itu menarik ditunggu. Kalau Sasuke ternyata mengendalikan tubuh Hidari tersebut, kita bisa aja melihat dia bekerja sama dengan Sarada dan yang lainnya nih untuk mengalahkan para musuh lainnya. Bahkan jika Sasuke kembali terungkap dalam cerita, kita rasa ini bakalan jadi titik balik yang akan menarik di kisahnya. Selain itu nakama, di sini kita bisa aja melihat kembali Naruto itu muncul di tahun 2025 ini ya. Ini sudah lama sekali sejak terakhir kali kita melihatnya. Kita rasa ada kesempatan besar untuk karakter seperti Jura untuk membebaskan sang Nanadaime. Mungkin dengan ancaman bahwa dia akan menghancurkan semuanya jika Naruto tidak dibawa kepalanya untuk diajak bicara. Sebelumnya kita sudah menyebutkan ya bahwa Naruto ada orang yang tepat untuk berbicara dengan Jura dan ngebantunya memahami bagaimana makna persahabatan itu. Mengingat sejarah Sasuke yang dulu bingung dan akhirnya mendapat pencerahan dari Orochimaru dan Hashirama, kita rasa Jura juga bisa mendapatkan pencerahan serupa dengan berbicara langsung dengan Naruto pula. Meskipun begitu ya, ini tidak berarti dia akan menjadi lebih baik lagi. Bisa jadi setelah berbicara dengan Naruto, Jura malah beralih dari niat menghancurkan dunia menjadi ingin menguasainya. Hal ini akan menambah dramatikal dalam ceritanya.
Tentu saja nakama banyak yang menunggu rematch antara Himawari dan juga Jura di sana kan. Nah ini baru akan terjadi setelah Himawari mengasah kemampuan lebih jauh lagi. Salah satu hal yang cukup menarik adalah kembalinya Kurama dalam cerita tersebut. Kurama sudah hampir tidak bisa disebutkan lagi ya, tapi rasa kita akan melihat interaksi penting antara dia dan juga karakter-karakter lainnya. Mungkin dengan Sakura yang akan melatih Himawari dalam menguasai kontrol cakra yang lebih sempurna itu, ini bisa ngebuka potensi baru bagi Himawari untuk menguasai kekuatan lebih besar. Siapa tahu ya, mungkin kita akan melihat mode Baryon untuk kembali kan. Kali ini tanpa risiko fatal seperti yang terjadi dengan Naruto dengan Kurama kala itu. Bayangkan aja jika Sakura Himawari berbicara dan di saat yang sama Himawari mulai menyadari kebenaran tentang Boruto itu sendiri. Kapan sebenarnya Himawari akan mendapatkan kesempatan melawan Jura lagi? Ya kalau dia meninggalkan desa tuh. Kemungkinan besar itulah saatnya. Kashin Koji pernah berkata bahwa jika Himawari meninggalkan desa, maka itu bisa menjadi akhir baginya dan Boruto. Namun dengan sifat Boruto yang tak akan tinggal diam ya, kita rasa dia akan tetap keluar dengan berhadapan melawan Jura atau musuh lainnya. Ini bisa membuka jalur cerita baru nakama, terutama kalau Boruto memutuskan untuk menghadapi takdirnya dan mengubahnya. Kita juga harus ingat bahwa Kashin Koji punya kemampuan melihat masa depan Jiboten Direction. Dia mengatakan bahwa Jura akan membunuh Boruto dalam semua kemungkinan yang dia lihat. Tapi sepertinya itu bertentangan dengan apa yang kita tahu ya, bahwa terkadang keputusan yang dibuat itu bisa menciptakan jalur takdir baru yang berbeda kan. Adanya Momoshiki dalam tubuh Boruto itu, kita rasa dia akan menjadi kunci dalam menghadapi Jura. Meskipun kita tidak yakin ya Momoshiki bisa cukup kuat untuk mengalahkan sang inkarnasi ego Jubi tersebut. Setelah itu kita rasa itu bakalan melihat lebih banyak tentang Momoshiki di tahun ini. 3 tahun terakhir dia cukup diam aja kan. Nah tak ada hubungan misterius yang muncul, tetapi dia dan Shiba itu kayaknya akan perlu diungkapkan di tahun ini. Mungkin lewat Amado atau karakter lain ya. Kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang Shiba dan bagaimana keberadaannya berhubungan dengan Boruto. Seperti yang kita tahu ya nakama, Shiba sosok yang sangatlah kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari Otsutsuki lainnya. Nah kita rasa ada banyak pertanyaan yang akan perlu dijawab, seperti bagaimana dia bisa meninggalkan tubuhnya di bumi dan kenapa dia melakukan semua itu. Apakah dia terpaksa mundur atau bahkan dikalahkan oleh musuh yang lebih kuat dari Jigen. Semua ini adalah misteri yang seharusnya terungkap di 2025 nih ya. Nah di sini kita akan mendapatkan lebih banyak cerita lagi ya tentang keluarga utama Otsutsuki sendiri. Kita sebenarnya hanya sedikit tahu tentang mereka dan rasanya sangat menarik kalau kita bisa melihat planet-planet mereka itu bermunculan bahkan alam semesta mereka sendiri ya. Ya siapa tahu mungkin bisa saja terjadi kan. Kita akan diajak melihat siapa sebenarnya pemimpin klan tersebut. Kalau Kishimoto benar-benar mengungkapkan ini, nah itu akan jadi momen luar biasa bagi para fans yang sudah lama menunggu informasi lebih dalam tentang mereka itu. Masa lalu Momoshiki juga harus dieksplorasi lebih dalam kan. Kenapa dia akhirnya berakhir dengan orang tua angkat dan apa yang terjadi dengan orang tua aslinya. Ini semua adalah pertanyaan yang membuat kita itu butuh jawaban sih. Dalam hal Sarada kita rasa Kishimoto Sensei itu akan menciptakan masa depan yang sangatlah besar untuknya. Sebagai seorang warisan dari seorang Uchiha yang legendaris tersebut, Sarada akan menemukan takdirnya sendiri dan mata tersebut harusnya akan digunakan lebih dalam lagi. Nah akhirnya yang paling menarik adalah kemungkinan manga itu akan beralih ke sisi yang lebih gelap lagi ya. Kita percaya tahun 2025 itu akan ada karakter-karakter yang mungkin akan tewas. Nah itu kemungkinan besar adalah Code sendiri, Kashin Koji atau bahkan sosok yang berhubungan dengan Amado itu sendiri. Setelah rencananya gagal, kita rasa Jura akan mengakhiri Code sendiri ya. Kita tahu bahwa Code sebenarnya tidak punya peluang besar untuk membunuh Boruto, kecuali dia menggunakan cara yang drastis pula, seperti menculik Himawari untuk memancing Boruto keluar. Kalau itu terjadi, kita bisa melihat Boruto berhadapan langsung dengan Jura dalam kondisi yang lebih genting lagi kan. Ya itu memang menjadi salah satu hal yang ikonik pada nantinya. Sementara itu kita juga akan melihat lebih banyak karakter yang terjebak dengan dimensi Daikokuten tersebut, mulai pada menunjukkan sisi kebenarannya. Dan terakhir untuk Mitsuki juga bisa memberikan nyawanya untuk melindungi Boruto nih. Mungkin Orochimaru juga akan membatasi kemampuan Mitsuki seperti Amado lakukan pada kekuatan Kawaki. Nah di tahun inilah harusnya sosok-sosok yang berhubungan dengan Mitsuki, yakni para komplotannya Orochimaru dan Orochimaru sendiri, akhirnya akan keluar lebih banyak lagi. Nah itu bakalan seru banget sih. Jadi kalau mau disimpulkan nakama, di 2025 itu akan menjadi tahun yang penuh dan konflik-konflik besar terjadi, pengungkapan mengejutkan, hal-hal misterius, aksi yang sangat intens di kisah Two Blue Vortex ini, rahasia-rahasia tentang Boruto, Momoshiki, Kashin Koji, Kawaki maupun Otsutsuki, itu akan menjadi tahun-tahun yang luar biasa. Nah batasan-batasan tersebut akan menjadi daya tarik tersendiri karena sekarang
yang ini temanya sudah mengangkat tentang singularitas takdir itu nakama, dan semua ini pada akhirnya hanya bisa dimiliki oleh hal-hal yang berbau dengan Shinjutsu Otsutsuki Dewa Shibai nakama. Sepakat semuanya tentang hipotesa ini? Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman. Saga Boruto to Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin, subscribe dan ramaikan juga di sana, oke? Jadi tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.